Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah, karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dhalau fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dhalau fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat? Dak keur orok mah kabeh teh nyawana naon atuh. Yatimau fa'awa wa wajadaka dolang fahada. Arti wa wajadaka dolang fahada teh naon Ustaz? Wa wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Pak Epi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatna berdasar gitu. Wa wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu teh memperingati naon? Dan Nabi can jadi nabi hari tamah. Baru ya orok ana basaru mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat teu nyahona naon. Tak jadi nyahona naon teh fahada, diberi hidayah. Maka Black pinter ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan membacakan sedikit sekelumit. Pada hari sekarang adalah hari 1 Rabiul Awal. Marhaban ya syahru Rabiul Awal, syahru maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu memperingati apa sih? Apa yang diperingati? Ini tentu yang mengatakan seperti itu adalah ustadz ternama. Tentu saja Ustadz Evi Effendi yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Coba Anda pahami dulu. Kalau Maulud itu memperingati hari kelahirannya baginda Nabi. Tapi kalau Maulid itu memperingati hari lahir Rasulullah. Itu tentu kita sudah mendengar banyak bahwa beliau lahir pada hari Senin dan juga 12 Rabiul Awal. Tentu itu sudah mafhum, banyak diketahui. Akan tetapi yang sangat saya sesalkan, beliau ini ustadz yang terkenal dan banyak sekali pengikutnya. Akan tetapi fatwanya sangat menyesatkan dan meresahkan. Baik, ini saya ambil sedikit sekelumit dari kitabnya Ki Hasyim Asy'ari Irsyadus Sari dan kitabnya Syed Muhammad Haulal Ihtifal ini, bahwa terdapat beberapa perbedaan orang yang mengadakan maulid itu memperingati hari kelahiran Nabi. Itu barokahnya besar sekali, dan orang yang berdiri dalam memperingati maulid baginda Rasulullah itu suatu, kalau di sini beliau menyebutkan di kitabnya Sayyid Muhammad, idza alimta hadza fa'lam annal qiyama fil maulidin nabawi laisa huwa biwajibin wala sunnatin wala yasu'itiqadu dzalika abadan, innama huwa harakatun yu'abbaru biha an-nasu an furhihim wa sururihim. Ketahuilah bahwa dengan berdiri di dalam mengadakan maulid baginda Rasulullah itu bukan kewajiban dan kesunahan, akan tetapi para ulama dan para masyarakat sekitar berkeyakinan bahwa itu adalah sebuah gerakan ungkapan apresiasi dalam orang bercinta. Bahkan sampai Imam Ghazali mengatakan manidda arba'an bighairi arba'in fa huwa kadzdzab. Barang siapa mengaku mengaku 4 perkara tapi 4 perkara tersebut tidak dilakukan, maka dia dusta.
Yang pertama saya ambil satu aja. Manidda'a hubbullah wa hubbur rasul. Dia mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, akan tetapi dia tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Memang sekilas Nabi tidak memperingati maulid, memang, tetapi beliau memperingati hari kelahirannya beliau dengan berpuasa. Bahkan ada hadis Nabi, tu'radul a'mali fi yaumil itsnain wal khamis. Ada amal Bani Adam setiap minggunya itu diaturkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Lalu ada sahabat lagi yang bertanya, limadza ya Rasulullah yaumul itsnain? Kenapa kok hari Senin? Langsung Nabi menjawab, dzalika yaumu wulidtu wa yauma yub'atsu wa yauma yamutu. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan diutus serta diwafatkan. Jadi begitu. Dan Ustadz yang mengatakan maulid Nabi bid'ah itu, Anda tidak memahami. Ada hadis, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah sebagian daripada agama, maka lihatlah bagaimana engkau cara mengambilnya. Dan Ustadz seperti Effendi ini, maaf saja, beliau mu'alaf dan belum pernah belajar di pesantren. Begitu. Jadi dan ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, ucapkanlah wahai Muhammad, katakanlah, in kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku tuhibbuna demen sapa sira kabeh, fattabi'u tuhibbunallaha fattabi'uni mongko anuta sapa sira ing ingsun, yuhibbukumullah mongko bakal ngenutaken, mongko bakal demenaken sapa ingsun ing sira kabeh, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum lan bakal ngapura sapa ingsun Allah maksudnya di sini ing sira kabeh, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah yang Maha mengampuni. Ayatnya sudah jelas. Dan ada sedikit sekelumit kisah, saya ambil sedikit. Ada ini langsung dari abahnya Sayyid Muhammad ya. Abahnya Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi. Masyhur ini sudah. Ketika beliau menghadiri maulid di Palestina, beliau ini melihat dari kejauhan sana ada seseorang ini berdiri mulai dari maulid Nabi dibaca dari awal sampai selesai. Lalu kaget dan heran ketika ketika selesai maulid, ayahnya Sayyid Muhammad ini, Sayyid Alawi. Sayyid Muhammad ini tentu kita tahu Profesor Dr. As-Sayyid Abuya Sayyid Muhammad, muridnya banyak termasuk pengasuh Ponpes Sukorejo Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi, termasuk ayah saya sendiri Kiai Haji Umar Saifuddin, itu muridnya beliau semua. Murid beliau Sayyid Muhammad ini banyak di Indonesia, banyak yang jadi semua, termasuk Kiai Ihya Malang, dan masih banyak lagi. Jadi ketika ayahnya Sayyid Muhammad ini main ke Palestina, Sayyid Alawi, beliau mendapati setelah kedapatan orang tersebut berdiri dari awal maulid sampai selesai, lalu orang ini istilahnya itu diajak ngobrol, Pak, kenapa sampeyan dari awal mulai maulid itu kok sampeyan saya lihat sampeyan lihat dari tadi berdiri tok? Oh, cerita kenapa dari awal pembacaan maulid sampai terakhir kok sampeyan ini saya lihat berdiri terus? Oh, begini ya Syekh, karena tahu yang berkata ini abahnya, yang bertanya ini abahnya Sayyid Muhammad. Begini ya Habib, ya Sayyid, saya dulu itu mengolok-ngolok membid'ahkan maulid, memperingati dengan berdiri Asyraqal Badru Alaina itu maulid Dibai, maulid Simtud Duror, Syaraful Anam, terus Simtud Duror, maulid Diaul Lame, semuanya itu
saya bid'ahkan, saya sesatkan. Akan tetapi pas ketika pembacaan maulid pada suatu hari, aku tidak berdiri. Ketika tidak berdiri, ketika aku pulang, aku bermimpi bertemu dengan sesosok orang tampan, ganteng. Dia berkata kepadaku, kenapa engkau tidak berdiri ketika namaku dibacakan? Ketika namaku dibacakan. Kenapa? Akhirnya seketika itu, ketika bangun tidur, orang ini langsung lumpuh seketika itu. Tidak bisa jalan. Setelah ditanyakan kepada orang, istilahnya kepada syekh atau kiai di Palestina, dia adalah Kanjeng Nabi. Akhirnya orang tua ini yang mengatakan maulid bid'ah ini sesat. Dia langsung mengatakan, nadar, kalau saya sembuh dari lumpuh ini, dia bernadar, kalau saya sembuh dari lumpuh ini, maka saya berjanji setiap maulid dibaca mulai dari awal sampai akhir saya akan berdiri untuk menghormati baginda Rasulullah. Seketika itu pada malam itu Rasulullah mendatanginya dalam mimpi. Seketika itu pas pada waktu ketika subuh langsung sembuh total. Ini barokahnya orang yang mengagungkan Nabi walaupun di awalnya menghina Nabi. Dan para sahabat pertama kali yang berdiri ikraman wa ta'ziman kepada Kanjeng Nabi adalah sahabat Hasan bin Sabit. Ketika itu pada waktu Rasulullah ini lewat, lalu ada beberapa sahabatnya yang duduk bercengkrama. Ada para sahabatnya ini tidak menghormat kepada baginda Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar sudah didhawuhi bahwa kepada Kanjeng Nabi biasa saja. Biasa saja. Kemudian ketika Sayyidina Hasan bin Sabit ini duduk bercengkrama di sana, para sahabat ini menegurnya, ya Hasan, lima ta'murun Nabi, kenapa engkau tidak lima la ta'ata ta'murun Nabi, kenapa engkau tidak mentaati perintah Nabi? Lalu jawabnya Sayyidina Hasan apa? Ajibtu liman aqlun salim yarah hadal jamala wala yakun. Aku heran terhadap manusia melihat keindahan, ketampanan, kewibawaan, kebijaksanaan wajah dan kepribadian Rasulullah tidak berdiri. Yarah hadal jamala wala yakumu. Maka dia termasuk orang yang kurang mengagungkan. Jadi itu hak bagi Nabi untuk minta tidak dihormati. Lantas kita langsung tidak menghormati sebagai umatnya. Nabi sudah jelas dalam hadisnya, man ahya'u sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka aku mencintainya. Maka barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia akan menjadi kekasihku. Banyak kalau hadis-hadisnya, termasuk saya ambil satu lagi dari perkataan Sayyidina Abu Bakar bin Khattab. Di sana dikatakan, man anfaqa dirhamin ala qiraati maulid kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham dalam pembacaan maulid Nabi, maka dia termasuk temanku di surga. Itu kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, satu lagi, man a'dzama maulidur Rasulullah faqad ahya al-Islam. Mana siapa yang mengagungkan hari baginda, kelahiran baginda Rasulullah, maka dia telah menghidupkan Islam. Karena ruh Islam ada pada baginda Rasulullah. Tidak ada Islam kalau tidak ada baginda Rasulullah. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.